102,8 Serangga FM, Mencinta Serangga sudah di jam 9:15. Seperti janji kita tadi, kita sudah kedatangan tamu dan kita juga kebetulan sudah live di Instagram. Jadi teman-teman bukan hanya mendengarkan di radio, tapi juga bisa cek Instagram Serangga FM. Kita sudah melakukan siaran langsung dan tamu kita di segmen Zona Atensi sudah kedatangan dari Polresta Serang Kota. Temanya Polresta Serang Kota gelar operasi Zebra Maung 2022. Nah, yang penasaran sasarannya seperti apa, kemudian tanggalnya dari kapan sampai dengan kapan, kita akan langsung ngobrol-ngobrol ya. Kameranya boleh geser ke narasumber kita. Sudah hadir di studio Serangga FM. Yang pertama saya ingin menyapa Kompolri Wilarno SIK MH, Kasat Lantas Polres Serang Kota. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah mampir. Ini baru pertama kali ya ke Serangga. Betul. Jadi kan biar lebih kenal gitu ya kalau di jalan. Nah ini berarti ketemu sama Pak Kasat Lantas. Kebetulan didampingi juga oleh Ibtu Ade Komarudin, Kaurbin Op Satlantas Polresta Serang Kota. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, selamat pagi pendengar Sergam. Ini pernah sebelumnya by phone ya dulu ya, Pak ya, waktu pantauan lalu lintas. Jadi baru kali pertama juga datang ke Sergam Pak Ade nih. Kalau live Instagram saya ada berapa kali? Sudah pernah ya waktu itu ya, sosialisasi juga kalau nggak salah ya Pak Ade. Dalam rangka operasinya lain waktu itu kalau nggak salah operasi patuh kalau. Oh, operasi patuh. Kali ini datang dengan operasi yang berbeda. Operasi tadinya operasi Zebra Maung. Oke, saya ke Pak Kasat Lantas dulu nih. Ini kan wilayah hukum Polresta Serang Kota. Ini ada berapa sih Pak? Kan beda ya kalau kita berbicara administratif kan beda dengan wilayah hukum. Nah ini kalau di cakupan kewenangan Polresta Serang Kota mana aja sih Pak? Jadi kita Polresta Serang Kota ini memiliki 12 polsek. 12 polsek, yaitu yang pertama untuk wilayah kota sendiri, mulai dari Cipocok, kemudian Curug, kemudian Polsek Serang, kemudian Polsek Walantaka, satu lagi Polsek Taktaka. Oke. Nah, kemudian yang masuk wilayah administrasi kabupaten yaitu mulai dari Polsek Keramat Watu, kemudian Polsek Pandanincang, Waringin Kurung, Pabuaran, Ciamas, Tadi yang kota Kasmen kurang satu lagi. Kasmen. Nah, ya. Jadi total 12 polsek ya. Betul. Jadi membawahi 2 kabupaten kota ya. Betul. Jadi ada Kota Serang dan juga Kabupaten Serang ya. Jadi berbeda dengan ini tadi ya, wilayah administratif Kabupaten Serang dan juga kota itu wilayah hukumnya beda-beda. Iya. Nah. Jadi kita mempunyai satu wali kota dan satu bupati, ya. Satu gubernur. Nah, satu gubernur, betul. Jadi ini untuk yang mungkin aduh bingung saya ini masuknya kemana nih. Nah, tadi ya disebutkan oleh Pak Kasat Lantas ya. Jadi memang tadi yang disebutkan ada 12 polsek. Nah, yang masuk di dalam situ ya berarti masuknya di Polresta Serang Kota. Ini berarti yang di Cipare ya begitu ya, Pak? Ya, Cipare. Cipare ya kalau kita sebutnya ya. Berpecung ke sana sedikit. Berpecung sedikit gitu. Oke. Nah, ini untuk masyarakat Kota Serang dan sekitarnya pasti sudah mendengar ya. Ini juga sudah disosialisasikan dari kepolisian ya, karena operasi Zebra ini juga apakah memang rutin, kemudian juga tentunya turunan juga dari pusat begitu ya Pak Kasat? Betul. Jadi bisa saya jelaskan? Boleh, maka. Jadi operasi Zebra ini operasi yang terpusat. Seluruh Indonesia melaksanakan hal yang sama, operasi Zebra. Jadi terpusat dari Mabes Polri, dalam hal ini Korlantas Polri, kemudian diturunkan ke jajaran masing-masing Polda. Operasi Zebra ini dilaksanakan dalam rangka kita mendekati operasi Nataru, Natal dan Tahun Baru. Jadi sebelum Natal Tahun Baru kita ciptakan dulu operasi Zebra untuk sehingga pada saat nanti operasi Natal dan Tahun Baru sudah kondusif situasinya. Jadi ini ya, operasi untuk menciptakan pada saat operasi Natal Tahun Barunya sudah kondusif. Untuk operasi Zebra sendiri dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari. Mulai dari tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 17 Oktober. Ini berarti baru berjalan 4 hari ya. Baru 4 hari. Betul, baru 4 hari. Oke, jadi ini serentak seluruh Indonesia. Betul sekali. Oke,
jadi ini memang turunan dari pusat dan Polres Serang Kota tadi di wilayah hukumnya juga sudah melaksanakan mulai dari tanggal 3 Oktober begitu ya, selama kurang lebih 2 minggu ke depan. Betul. Nah ini kalau untuk bentuk petugas begitu ya, kegiatannya seperti apa sih? Baik, jadi untuk kegiatannya kita ada 3 tahap cara gampangnya. Yang pertama itu tahap preemptif atau secara lazimnya antisipasi lah. Jadi kita ini antisipasi, memberikan edukasi, pembelajaran kepada masyarakat, yaitu bisa mulai dari yang sudah kita laksanakan kemarin pada hari Senin tanggal 3 itu sendiri kita melaksanakan edukasi kepada masyarakat yang ada di seputaran SD Negeri Bayangkari dan TK Bayangkari. Di situ kita memberikan sosialisasi untuk masyarakat yang ada di situ tidak melawan arus. Kemudian hari kedua kita melakukan sosialisasi edukasi lagi di SMK 1. SMK 1 di Cicer di sini dekat sini. Kita menyampaikan kepada masyarakat untuk sesuai sasaran kita pengguna kendaraan yang di bawah umur. Jadi di bawah umur itu tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu juga yang lain seperti berboncengan lebih dari 2 orang atau 1 orang, jadi tiga orang dalam satu kendaraan bermotor ada 2. Kemudian tidak menggunakan helm, kita sosialisasi tersebut. Tapi kita fokus kemarin kepada pengendara yang di bawah umur karena kita adanya di sekolah SMEA atau SMK 1. Kemudian hari berikutnya di hari ketiga kita juga di SMA 2. Di SMA 2 Serang di daerah Karundang ya Ustaz. Daerah Karundang kita juga sosialisasi hal yang sama. Kemudian hari ini tadi kita sosialisasinya kepada pengendara atau supir kendaraan umum. Jadi tadi di Pakupatan, dari di Pakupatan. Nanti kemudian berikutnya kita akan melakukan sosialisasi itu untuk kegiatan antisipasi atau preemptif. Kemudian untuk kegiatan pencegahan dalam hal ini preventif, kita melakukan penjagaan. Dalam ini penjagaan pengaturan arus lalu lintas di jam-jam rawan, terutama pagi dan sore di titik-titik yang rawan macet. Kemudian kita melakukan patroli lalu lintas untuk mencegah adanya pelanggaran di situ. Jadi orang kalau kita ada patroli, tentunya orang mau melanggar segen, nggak enak kan gitu. Di budaya di sini kan masih seperti itu, kalau ada polisinya orang tentunya pasti nggak akan melanggar kan gitu. Betul. Kemudian yang terakhir kegiatan tahapan represif atau penindakan. Untuk represif sendiri di sini kita ada 7 sasaran prioritas. Jadi yang sangat diprioritaskan itu ada 7. Yang pertama yaitu pengendara yang menggunakan ponsel. Itu dilarang sekali pengendara menggunakan ponsel. Kemudian pengemudi atau pengendara yang masih di bawah umur. Nah, tadi yang sudah kita lakukan sosialisasinya, antisipasinya. Kemudian pengemudi pengendara berboncengan lebih dari 1 orang. Itu juga sama, itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, pengemudi atau pengendara yang tidak menggunakan helm SNI atau safety belt. Sudah pasti itu tidak boleh. Kemudian pengemudi atau pengendara yang dalam pengaruh alkohol. Itu sasaran kita. Kemudian sasaran yang ke-6, pengemudi atau pengendara yang melawan arus. Nah, melawan arus itu yang sangat fenomenal dan sering terjadi ini. Kadang di dekat situ ada U-turn, ada putar balik, kemudian orang itu nggak mau jauh, akhirnya dia melawan arus dulu. Betul. Jadi di beberapa tempat seperti itu, makanya kita menjadikan sasaran prioritas. Kemudian pengendara atau pengemudi yang melebihi batas kecepatan. Hal ini dilakukan dengan cara penindakan melalui ETLI. Tapi kalau memang itu sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan, kita bisa juga melakukan penindakan secara manual, secara tilang biasa, tilang bukan elektronik, tilang konvensional yang kita sebutnya. Karena memang kalau memang di daerah itu tidak ada ETLI, kemudian ada pelanggaran yang sangat fatal seperti 7 sasaran prioritas itu, ya terpaksa petugas tetap harus menindak. Bukan berarti ya udah ada ETLI petugas tidak boleh menindak, tidak. Jadi tetap petugas akan menindak pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan 7 prioritas terutama yang diutamakan itu. 7 prioritas sasaran tadi ya. Betul. Nah,
Jadi ada pun juga yang memang sudah terpasang di beberapa titik begitu ya untuk atlet tadi. Tapi kalaupun misalnya tetap ada pelanggaran, ini juga akan dilakukan secara manual. Gitu ya. Kalau misalkan tadi sasaran yang tadi ditemukan begitu. Betul. Nah ini kalau saya baca penegakan hukum lalu lintas di operasi Zebra Maung dilakukan dengan transparan dan humanis. Nah ini maksudnya gimana nih Pak Kasat? Ya, transparan. Jadi transparan itu terbuka. Jadi si pelanggar itu dijelaskan pasalnya pasal berapa, dendanya berapa, kapan dia harus sidang, di mana dia harus sidang, di mana dia harus bayar dendanya, itu kita jelaskan semua. Jadi ketika ada seorang pelanggar, dia misalkan tidak menggunakan helm, melanggar pasal 291 ayat 1, kemudian dendanya berapa? Oh, dendanya 250.000. Ya kita jelaskan denda maksimalnya 250.000. Nanti silakan Bapak pergi ke tempat sidangnya di pengadilan tanggal berapa, jam berapa, kemudian nanti bayar sidangnya di sana sekalian. Seperti itu. Jadi orang itu jelas harus seperti apa sih tindakan yang harus dilakukan setelah ditilang itu, seperti itu. Nah, jadi diarahkan ya tanggal sidangnya, kemudian berapa sih denda yang harus dibayarkan negara. Disiapkan denda maksimalnya misalkan 250.000, tapi kan nanti dari pengadilan yang memutuskan belum tentu maksimal 250.000, bisa jadi di bawah itu kan denda maksimal ya. Betul. Disiapkan dulu kurang lebih maksimalnya 250.000, tapi nanti kalau dari pengadilan mempertimbangkan oh ini ternyata nggak terlalu berat pelanggarannya, dia baru sekali atau dia lupa atau segala macam, oh dia bisa cuma 100.000 misalkan bayar dendanya, itu berarti itu putusan pengadilannya seperti itu. Nanti dilihat pada saat proses persidangan ya Pak Kasat ya. Oke, saya izin ke Pak Ade nih Pak Ade. Pak Ade ini kan udah 4 hari ya, dari tanggal 3 ya kalau tidak salah ya. Jadi itu sudah berjalan 4 hari nih untuk Zebra Maung. Seperti apa evaluasi selama 4 hari di wilayah hukum Polresta Serang? Betul ya, memang sampai dengan saat ini pelaksanaan kegiatan itu baru 4 hari. Cuman saya kembali ke belakang nih, karena mungkin tadi sama Pak Kasat ada yang terlewati. Apa sih tujuan dilaksanakannya operasi Zebra ini? Nah, mungkin saya sampaikan yang pertama, tujuan dilaksanakannya operasi Zebra ini yang pertama adalah menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Ya, kenapa? Karena memang terutama di wilayah Kota Serang ini ya pelanggaran lalu lintas harus kita akui bersama bahwa masih tinggi. Ya, jangankan tidak ada polisi, ada polisinya pun sama, ya kan? Dan terbukti juga hasil dari pelaksanaan penilangan secara elektronik itu sehari itu luar biasa, itu sampai ratusan itu. Berarti itu tandanya bahwa pelanggaran di Kota Serang itu masih tinggi. Nah, dilaksanakannya operasi Zebra ini adalah salah satu upaya dari kepolisian untuk menurunkan tingginya angka pelanggaran. Jadi biar lebih disiplin begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk menurunkan angka kecelakaan. Dengan lebih kita banyak turun ke lapangan dengan sosialisasi, kemudian dengan pengaturan, penjagaan, patroli, kemudian bahkan penegakan hukum bahkan dengan melaksanakan penegakan hukum, itu adalah salah satu cara dan upaya dari kita untuk menurunkan tingginya angka kecelakaan, terutama tingginya angka fatalitas. Karena memang harus kita akui juga bahwa di Serang ini tingkat kecelakaan masih tinggi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, itu adalah tujuan dilaksanakan operasi Zebra ini. Nah, beriringnya waktu 4 hari berjalan pelaksanaan operasi Zebra, yang pertama juga yang pertama masih banyak masyarakat yang belum tahu. Nah, makanya di sini adalah momen kami dari kepolisian untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami ini sedang melaksanakan operasi Zebra. Dan upaya-upaya lain juga sama dengan operasional spanduk. Bahkan kita pergelaran anggota di lapangan dengan sosialisasi tersebut. Yang kemudian dari kepenasaran masyarakat Serang juga banyak. Bahkan banyak yang telepon, Pak, kapan razia, di mana dan sebagainya. Nah, itu makanya itu ya kami menyampaikan di tempat ini bahwa ya operasi Zebra pelaksanaannya ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kasat Lantas bahwa ada 3 tahapan ya, dari mulai tahapan preventif dan penegakan hukum. Itu kemudian alhamdulillah ya selama pelaksanaan operasi Zebra ini juga terlihat pelanggaran-pelanggaran juga ya sudah mulai
agak mungkin direm. Hmm. Ya, karena sedikit banyak masyarakat juga sudah ada yang sekarang polisi lagi melaksanakan razia, kalau ke sana harus pakai helm sekarang. Nah, alhamdulillah ya dengan seperti itu bahwa ada efek getarnya lah kepada masyarakat. Artinya sedikit mengerem, sedikit ya antisipasi. Ya mudah-mudahan ke depan kan dengan walaupun tidak melaksanakan operasi, masyarakat itu selalu tertib lalu lintas sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita menurunkan pelanggaran lalu lintas. Betul. Mudah-mudahan bisa menjadi budaya ya. Itu Budaya itu harapan tertib kami begitu gitu. ke depannya. Itu harapan kami. Jadi bukan hanya pada saat sedang ada operasi saja, jadi betul. setelahnya pun juga tetap karena kan ini untuk keselamatan juga ya para pengendara kendaraan khususnya di lalu lintas. Nah, jadi itu ya tujuannya lebih disiplin lagi, kemudian kedepannya juga bisa menurunkan angka pelanggaran dan juga lalu lintas. Nah, saya ke Pak Kasat lagi, personil yang diturunkan nih Pak di operasi Zebra Maung di Polresta Serang Kota. Ya, jadi untuk personel yang dilibatkan dalam operasi Zebra di Polresta Serang Kota, jadi untuk anggota Satlantas sendiri kita ada 56, tapi total personelnya ada 56 tadi, itu tergabung dari Satlantas 40, kemudian sisanya itu dari satpam lain yang membantu operasi ini, ada dari jajaran Intelkam, kemudian ada jajaran dari Humas juga, kemudian ada jajaran dari Dokes juga di situ. Oh, jadi bercampur begitu bergabung ya Pak? dengan Ya. satuan fungsi lain. Okay. Ya. Baik. Baik. Nah ini kan kalau kita dulu mengenal sebelum ada sistem tilang elektronik atau etle itu kan biasanya teman-teman kepolisian di satu titik begitu ya, misalnya di mana Razia. Nah ini bentuknya mobile atau memang juga ditentukan titiknya begitu? Jadi gini, untuk operasi Zebra sekarang memang berbeda dengan yang dulu. Jadi kita tidak melakukan razia stasioner atau diam di tempat. Kita melakukan razia, kemudian orang yang lewat semuanya kita periksa, itu tidak. Jadi kita sifatnya kalau penegakan hukum itu diutamakan menggunakan etle. Tapi kemudian kalau memang di satu wilayah itu tidak terdapat etle, kemudian terdapat pelanggaran yang fatal, yang kira-kira berpotensi kecelakaan dengan 7 sasaran prioritas tadi, tetap kita lakukan penindakan. Jadi kita tidak melakukan kegiatan istilahnya razia di tempat yang semua kendaraan kita periksa itu tidak. Seperti itu. Jadi ini mobile ya sifatnya ya, dengan ada etle juga, kemudian mobile juga. Jadi kan kalau sistem yang dulu kan biasa di satu titik tempat kemudian diberhentikan Iya, gitu ya yang semua melanggar. diperiksa, dicek semua. Kalau ini sekarang kami tidak seperti itu. Jadi kita sifatnya kalau orang itu memang sudah tertib, ya kita tidak melakukan penindakan. Tapi kalau orang itu kasat mata kelihatan sekali dia berboncengan lebih dari satu orang misalkan, atau dia mengendarai kendaraan ugal-ugalan tersiksa, ya itu baru kita lakukan penindakan. Nah kalau untuk yang tidak sesuai SOP begitu kendaraannya misalnya knalpotnya seperti apa yang tidak sesuai, itu juga termasuk sasaran juga nggak nih Pak? Ya, itu termasuk pelanggaran lalu lintas yang tetap harus kita lakukan penindakan. Sama ya, kena juga ya. Jadi ya memang harus sesuai dengan SOP begitu. Betul. Termasuk juga helm dan lain sebagainya. Betul, ada undang-undangnya, peraturannya itu. Oke. Tapi kalau untuk laka lantas di Polres Serang Kota ini memang sebelumnya meningkat atau menurun sih Pak? Jadi selama operasi Zebra ini, alhamdulillah angka laka lantas di Polresta Serang Kota yang masuk di kami, di laporan kami selama 4 hari ini tidak ada kosong. Ya semoga aja ini bisa bertahan dengan menurunnya angka lantas. Ya indikator kita berarti masyarakat bisa sudah lebih tertib, masyarakat bisa lebih disiplin, karena namanya laka lantas itu kan faktor penyebabnya yang pertama cuaca atau alam, yang kedua jalan itu sendiri, yang ketiga dari manusianya. Biasanya manusianya melakukan pelanggaran, disitulah awal mulanya kecelakaan. Jadi 90% kecelakaan itu berawal dari manusia yang melakukan pelanggaran. Misalkan dia menyalip tanpa hati-hati, atau di situ dilarang menyalip, dia menyalip dari sebelah kiri, atau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang mengakibatkan kecelakaan. Itu ya yang kita harapkan yang tertib begitu ya, agar menurunkan juga angka kecelakaan. Saya ke Pak Adi lagi nih, Pak Kaurbin Op. Selama 4 hari begitu ya pelaksanaan operasi Zebra Maung ini, bentuk pelanggaran yang dominan ditemukan apa sih Pak?
Jadi gini Mbak, untuk pelanggaran yang secara langsung kita temui, ya, kebanyakan karena memang salah satu prioritas kita itu adalah penggunaan berkendaraan tidak menggunakan helm. Nah kemudian di bawah umur, memang selama ini yang sering kita jumpai adalah kendaraan yang tidak menggunakan helm. Kemudian yang kedua itu masih melanggar rambu-rambu yang ada. Contoh dia menerobos lampu merah atau mungkin rambu-rambu lain. Nah kemudian selanjutnya bonceng dari lebih dari satu. Itu yang sering kita jumpai, yang sering kita jumpai sehari-hari di masyarakat kota Serang, terutama itu ya. Tidak pakai helm, kemudian bonceng lebih dari satu, kemudian melanggar rambu-rambu yang ada. Itu yang paling banyak. Malah justru itu ya lebih banyak ditemukan misalkan bonceng 3 gitu ya. Jadi kan itu yang akan ditindak. Bukan berarti kalau bisa bawa 4 di saya. Biasa kan Ya, gitu. Kalau bawa 5 dapat piring gitu. Padahal itu yang memang kendaraan yang ada 2 ya khusus untuk 2 penumpang ya. Jadi bukan berarti masih bisa di paksa jadi 4 dan 5 gitu justru berbahaya. Ya sebetulnya ya kalau dipaksa ya bisa, tetapi itu adalah kegiatan yang konyol, artinya mengabaikan keselamatan. Betul. Bukan hanya untuk dia saja tapi untuk yang lain juga berbahaya ya Pak ya. Betul. Karena ya kalau berkendaraan kan ada rumusnya. Jadi kalau kita tidak ditabrak orang lain kalau kita tidak nabrak orang lain yang nabrak. Kalau kita hati-hati orang lain belum tentu hati-hati. Betul. Terus kita Betul. Saya nggak Pak kasat lagi nih sebelum kita jeda dulu ya. Ini unsur mana saja sih Pak yang dilibatkan dari operasi Zebra Maung? Apakah juga dengan teman-teman dinas perhubungan mungkin dengan marka jalan, misalnya dengan rambu lalu lintas dan lain sebagainya? Apa saja nih Pak mungkin unsur yang dilibatkan? Ya, betul sekali. Jadi tetap kita dalam hal ini forum lalu lintas di sini diberdayakan dilibatkan semuanya, mau itu dari dinas perhubungan dengan tugas pokoknya sendiri, terus kemudian mungkin dari dinas PUPR dengan penyedia fasilitas jalannya. Jadi kita semuanya bersinergi untuk mensukseskan operasi Zebra ini, Pak. Jadi memang bukan hanya Polresta Serang Kota sendiri saja begitu, tapi juga melibatkan unsur lain. Termasuk juga mungkin apakah juga pajak kendaraannya juga dicek begitu? Betul. Jadi kemarin ketika kita gelar pasukan di situ juga dilibatkan unsur-unsur yang tadi. Jadi kemarin kita gelar pasukan di Polda, semuanya terpusat di Polda dengan melibatkan unsur dari Disub, kemudian dari PM Denpom, kemudian dari instansi-instansi lain yang berkaitan dengan forum lalu lintas. Nah, yang berhubungan langsung kewenangannya masing-masing diikutsertakan begitu ya. Jadi ini memang keseluruhan. Jadi bukan hanya kalau sudah tertib ternyata dicek juga nih kelengkapan surat-suratnya begitu ya, apakah memang juga sudah sesuai, apakah pajaknya belum dibayar 3 tahun. Lama banget itu ya. Oke, itu juga harus diperhatikan berarti ya Pak Kasat ya, Pak Ade. Kita jeda dulu mungkin ya Pak, nanti kita akan kembali, kita stop dulu Instagramnya, nanti kita akan kembali setelah satu lagu berikut ini. Jadi kita sudah kedatangan satu personil lagi, kebetulan tadi Pak Kasat Lantas berpamitan ya, karena memang kebetulan sedang ada giat begitu ya di KP3B kalau tidak salah ya. Oke, jadi salam begitu untuk pencinta Seranggawa FM karena kebetulan langsung bertugas kembali. Nah, tapi Pak Ade tidak sendirian. Nah, sudah ditemani oleh Ibda Adi Aprianto, Kanit Kamsel, Polresta Serang Kota. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Mbak, selamat pagi. Sehat ya Pak? Sehat selalu Mbak. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali juga kesini ya? Oke, nah ini tadi sudah sedikit banyak. Nah ini untuk yang mau tanya boleh ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton di live Instagramnya Seranggawa FM boleh sambil tanya-tanya nanti. Nah saya sebelum ke Pak Ade, saya ke Pak Ibda Adi dulu. Nah ini bawa stiker kalau nggak salah. Nah ini boleh sosialisasi dulu nih Pak. Di operasi Zebra Maung ini ada apa lagi sih Pak selain tadi? Baik Pak, terima kasih. Jadi bahwasannya operasi Zebra Maung 2022 ini setiap pengendara, baik pengendara roda 2 maupun roda 4, setiap operasi kita selalu cek Mbak, bila mana pengendara itu melengkapi surat-surat, ada kendaraan bermotor atau STNK-nya dilengkapi, surat izin mengemudinya ada, kita baru pemasangan stiker Mbak. Nah, kita berikan stiker secara tentunya humanis ya, tetap senyum sapa salam.
kita berikan stiker di kendaraan tersebut. Contohnya seperti ini, dan ini mungkin ada di stiker ini ada quotes-quotes juga, ada bahaya mabuk sambil berkendara. Jadi buat apa namanya, edukasi juga kepada pengendara. Itu saja mungkin, Pak. Oke, jadi quotes-quotesnya juga berbeda-beda ya? Iya, berbeda-beda, betul. Jadi ini kalau misalkan emang berarti ini sudah lulus. Iya. Sudah lulus dari administrasi lulus nih. Jadi kan berarti memang sudah apa namanya, disiplin begitu ya. Betul, ya. Bukan hanya dari berkendara saja tapi juga melengkapi surat-surat berkendaranya. Dari mulai SIM-nya, STNK-nya, kemudian pajaknya juga dicek juga ya Pak Adi ya. Iya, siap, betul. Oke. Selama 4 hari ini sudah banyak yang ditempel stiketnya Pak. Alhamdulillah Mbak, dari setiap kegiatan mungkin dari 4 hari ke belakang dan hari ini tadi di pagi ini di TL Kabupaten Terminal itu satu hari bisa menghabiskan stiker 10 sampai 20 kelengkapan pengendara yang sudah dilengkapi surat-suratnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti yang nggak ditempel stiker juga ada ya. Ada. Berarti harus dilengkapi dulu. Betul Pak, kayak mungkin komunitas-komunitas ojek, pangkalan yang kalau di terminal kan banyak ramai, dan menurut saya cek juga tuh ojek-ojeknya tersebut, ternyata mereka lengkap, ada SIM, ada STNK, Hidup semua ya. hidup semua saya pasang stiker tuh. Oh. Ojek-ojek pangkalan. Jadi bukan untuk kendaraan roda 4 aja ya. Ya, roda Roda 2 juga. juga. Betul. Jadi ini sasarannya memang roda 4 dan juga roda 2. Oke. Nah, Pak Adik, Ya. saya ke Kak Udin Hop lagi nih. Tadi kan juga ternyata ini melibatkan juga berbagai bidang ya. Salah satunya juga dari Kanit Kamsel, dari Kamsel juga Ya, gitu. betul. Nah, ini seperti apa sih Pak bentuk koordinasinya? Apakah di lapangan ini masing-masing unit dihadirkan begitu? Jadi begini Mbak ya, di dalam pelaksanaan operasi itu tentunya ada pejabat-pejabat operasi. Setiap pejabat operasi itu tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang pekerjaannya itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya setiap satgas di jabatannya satgas ya. Setiap satgas itu mempunyai tupoksi, tugas dan tanggung jawab, punya job description, tetapi semuanya itu ada hubungannya, ada hubungan kegiatannya antara satgas preventif, kemudian bahkan represifnya sekaligus. Karena tidak bisa preemptifnya saja tidak dibarengi dengan preventifnya. Bahkan mungkin tidak bisa kalau tidak bisa dibarengi dengan penegakan hukumnya. Jadi kita melaksanakan kegiatan Mbak, tentunya dengan perkiraan atau perkiraan intelijen. Ya. Di situ kita tahu di titik mana yang di situ sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Di situ kita tahu di titik mana yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, informasi tersebut itu ada dari intelijen dan data kita yang ada. Nah, nanti dari situlah kita merencanakan kegiatan. Di titik mana kita melaksanakan kegiatan tersebut seperti apa ya. Dan salah satu bentuk kegiatannya adalah yaitu memberikan edukasi dengan memberikan salah satunya leaflet dan pemasangan stiker. Kemudian di situ juga ada pengaturannya untuk mengatur arus lalu lintasnya. Bahkan di situ juga kita menurunkan Satgas Gakum yang di situ memang kita memberikan teguran kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan tidak melanggar aturan. Contoh misalkan ada yang tidak pakai helm. Di situ kita melakukan peneguran dengan teguran tertulis. Harapannya dengan diberikan teguran tersebut ya ke depan mereka tidak melakukan pelanggaran lagi. Jadi tidak dengan ditilang saja, kita juga melakukan peneguran dengan teguran tertulis gitu. Yang di situ ada belangkonya dan kita kasih kepada mereka. Ya, harapan kami dengan tidak dilakukan penegakan hukum kemudian kita melakukan peneguran itu, ya mudah-mudahan mereka teringat, oh saya sudah diingatkan sama Pak Polisi untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Jadi kita tidak semata-mata melakukan penilangan, Mbak. Tidak. Itu adalah jalan terakhir sebetulnya ya untuk melakukan penilangan. Tentunya dengan banyak upaya yang kita lakukan untuk menurunkan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan tujuan tadi operasi. Jadi edukasi juga ke Betul. pengendara ya. Betul. Jadi, bukan hanya diberikan bentuk
ini nih sanksinya, Ya. tapi juga ke depannya ini harusnya seperti apa sih, jadi Ya. biar tidak terulang lagi. Ya. Jadi harapannya ya kita sebetulnya nggak usah nilang gitu kan, nggak usah menilang kita Ya. itu ya, kita melakukan edukasi saja, melakukan sosialisasi, yang penting ada kerjasama yang baik dari masyarakat dengan kita untuk sama-sama tertib berlalu lintas. Betul, Gitu betul. kan. Jadi ya, tapi kalau misalkan tidak ada kerjasama, hanya kita saja terus yang berupaya, tapi masyarakatnya tidak mendukung, ya apalah artinya kita, Pak. Betul ya. Gitu. Karena banyak sebetulnya masyarakat tuh sebetulnya sudah mengerti Ya. harus seperti ini, tapi kebanyakan malah justru nggak ada polisi nih. Nah, itu adalah salah satu. Deket nih ke depan aja nggak usah Nah. pakai helm misalnya gitu ya Pak. Ya, itu salah satu bukan budaya ya, mungkin kebiasaan Kebiasaan, ya, yang harus kita hilangkan itu, Mbak. Karena ya disiplin itu ya memang tidak mesti harus ada petugas. Betul. Gitu kan. Dan kecelakaan pun bisa terjadi kapan saja. Kapan walaupun saja. jalannya deket ya. Di kan? mana saja, Di mana jauh saja. apa dekat. Betul, Sama betul. saja. Jadi kalau misalnya pakai helm mau ke minimarket depan juga Ya. ya harusnya ya pakai ya. Ya, Pak, ya. secara aturan seperti itu. Betul. Karena apa? Sejatinya kita pakai helm itu bukan karena ada polisi, Pak. Betul. Bukan. Kalau kita harus sadar sampai sejauh itu kita menyadari hal itu, pakai helm itu buat apa sih? Bukan karena ada polisi. Betul. Bukan kita menghindari tilang, bukan. Gitu kan. Polisi juga terbatas. Iya jumlahnya, nggak mungkin satu titik ada satu polisi gitu. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kemudian model kegiatan seperti ini saja, kita terbatas. Betul. Kita hanya ada di satu satgas itu mungkin hanya ada sekitar 5 atau sampai 10 orang. Setiap hari kita harus melakukan kegiatan rutin operasi. Kemudian kegiatan rutin yang lain seperti ada kegiatan kayak sekarang di KP3. Jadi tidak semua titik kita bisa melakukan sosialisasi. Tidak semua sekolah kita bisa datangi. Betul. Ya, tidak semua komunitas kita bisa datangi. Tidak semua kumpulan masyarakat atau organisasi kita bisa datangi. Hanya mungkin sebagian kecil saja yang bisa Terbatas, datang ya. karena keterbatasan Betul, waktu dan personil juga kita ya salah satu penyebab keterbatasannya. Betul, betul. Karena operasi pun juga nggak tiap waktu, setiap Nggak bulan tiap sekali waktu. hadir begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini kesadaran masyarakat juga bisa lebih meningkat. Saya ke Pak Adi lagi nih, Kadin Kamsel. Ini ada yang komen. Tadi kan kalau yang lengkap dikasih stiker. Nah, kalau yang nggak lengkap berarti dikasih stiker tanda tilang ya Pak? Tadi udah disampaikan sama Pak KBO, Pak Kaur, bahwasanya kalau memang tidak dilengkapi surat-surat itu ada teguran tertulis ya kan. Jadi namanya operasi Zebra tahun 2022 itu ada teguran aja Mbak gitu. Teguran mungkin cara lisan gitu ya, dicatat atau ditulis itu aja. Bukan hanya tilang. Kalau tilang kan sudah jelas ada elektronik tilang. Betul, ini teguran ya. Tindakannya aja, iya. Jadi biar ingat nih kayak surat cinta gitu ya. Disimpan, dipegang, dihafal gitu kan ya. Jadi biar lebih kena lagi kan gitu. Iya, betul. Karena operasi lumayan cukup banyak begitu sandinya ya, ada operasi pato, ada operasi lilin, operasi zebra, Di Zebra mau 2022. Nah, Ini ini serentak seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Ini Ya. juga menuju begitu ya operasi lilin ya kalau nggak salah. Operasi Operasi lilin. lilin ya, Iya, menjelang lilin, Natal dan Nataru. juga tahun baru. Ini bentar lagi. Oke, terakhir mungkin sebelum berakhir pesan yang ingin disampaikan dari Pak Adi dulu. Apa nih pesan yang ingin disampaikan selama operasi Zebra Maung 2022 untuk masyarakat khususnya? Ya, saya sebagai Kasubdit Kadin Kamsel, keamanan dan keselamatan tentunya untuk warga Kota Serang jaga keselamatan dalam berkendara karena roda 2 maupun roda 4 jarak atau dekat atau jauh itu selalu harus tetap jaga keselamatan yang paling utama Pak. Tetap harus dilengkapi baik itu helm, safety-nya, safety reading-nya tentang penggunaan jaketnya, sepatu atau yang lainnya gitu tentang safety-nya itu aja Mbak Harus selalu dibudayakan untuk selalu digunakan. Siap. Terima kasih Pak Adi sudah ikut bergabung di siaran pagi. Terakhir ditutup oleh Pak Ade, silakan. Baik Mbak, masyarakat Kota Serang atau khususnya yang menyimak di Serang Gawe FM dan live Instagram tentunya harapan kita sangat besar dan semua pun pasti mengedambakan bahwa lalu lintas itu aman, lancar, selamat. Itu pasti tujuan kita semua.
kami pun di sini terlalu berupaya untuk mewujudkan hal itu dengan kita melakukan sosialisasi, edukasi, menghadirkan petugas di lapangan. Itu adalah salah satu upaya kita. Namun ya kami harapkan juga kepada masyarakat Kota Serang untuk mewujudkan hal itu. Yuk kita sama-sama, kita bareng-bareng deh gitu untuk mewujudkan hal itu. Dengan seperti apa? Yuk kita sama-sama tertib berlalu lintas. Ya kita sama-sama sadari lah bahwa lalu lintas itu memang keselamatan itu adalah tujuan kita bersama, ya dambaan kita semua. Jadi saya tadi sampaikan bahwa apalah arti kita, apalah arti upaya kita kalau tidak ada dukungan dari masyarakat Kota Serang, tentu khususnya masyarakat pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi ke depan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Kota Serang ini menjadi kota percontohan yang masyarakatnya sangat tertib berlalu lintas. Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Kota Serang. Amin menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas ya. Jadi harus tertib, disiplin bukan hanya pada saat sedang ada operasi saja, bukan hanya sedang ada petugas kepolisian saja, tapi menjadi budaya untuk bisa lebih tertib. Untuk siapa? Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk seluruh masyarakat ya, masyarakat yang saat ini berkendara di lalu lintas. Terima kasih banyak. Saur Binob Satlantas Polresta Serang Kota, Ibtu Ade Komarudin dan juga Kanit Kamsel Satlantas Polresta Serang Kota, Ibda Adi Aprianto yang sudah ikut bergabung, dan tadi sebelum juga ada Pak Kasatlantas yang sudah ikut bergabung ya. Mudah-mudahan lancar, kemudian juga kita harapannya angka pelanggaran juga menurun. Betul. Jadi sangat diharapkan dan juga tidak ada terjadi laka lantas di wilayah Serang Kota. Itu yang paling utama. Tetap tertib berlalu lintas dan utamakan keselamatan. Nah, jangan kecepatan. Jangan. Kalau kecepatan itu cepat, tapi belum tentu selamat. Iya, cepatnya 2. Mau kemana? Rumah sakit atau kuburan. Aduh, jangan dua-duanya. Jangan sampai itu. Ya, yang istilahnya alon-alon asal kau. Gitu ya, pokoknya jangan buru-buru ya. Perhatikan rambu lalu lintas. Terima kasih banyak untuk Polresta Serang Kota sudah mampir ke Serang FM. Nanti di lain kesempatan bisa bergabung lagi di tema yang berbeda. Atur nuhun, Bapak sudah ikut bergabung dan juga pencinta Sergel, terima kasih sudah ikut menonton live kita dan juga mendengarkan live kita juga. Sekaligus sekarang sudah di jam 10, Fitri Ratu juga sudah harus pamit. Tidak bisa disapa satu persatu karena menghadap kameranya ke Nadia ini. Terima kasih sudah ikut nonton. Kita akan save nanti di IGTV, jadi teman-teman yang ketinggalan, yang mungkin tadi sebelumnya ada Pak Kasat Lantas nggak sempat bergabung, nanti bisa nonton di IGTV-nya Serang FM. Fitri Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.